Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita tadi udah bikin begini ya. Nah, sekarang gimana kalau kita mau rubah ukuran ini ya? Gampang sekali ya, karena memang ini parametrik ya, FreeCAD ini software parametrik. Kita tinggal balik lagi ke sketch tadi. Kita balik ke sketch yang kita buat ya. Lalu misalnya ini kita bikin gini nih ya, kita rubah nih ya. Ini berubah gini ya. Kita close lagi, otomatis dia akan berubah tuh ya. Nih. Ya, jadi inilah enaknya kalau pakai modeling, pakai parametric modeling kayak macam ini, macam FreeCAD ini. Oke ya, nah sekarang kita rapikan ya. Tadi kan kita masih ngasal nih gambar ininya, gambar apa namanya, gambar uh, ini ya, gambar apa namanya, gambar sketchnya ya. Lihat nih, ini masih bisa goyak-goyak begini tuh ya. Padahal kan ini kan pelat ya. Kalau namanya pelat kan nih harus ini tebalnya semuanya pasti sama nih. Dan ini garis ini dan ini kan pasti sejajar. Ya, gimana caranya bikin garis sejajar? Ya. Nah, kita perlu yang namanya constraint. Ya, bagaimana cara ini kan ukurannya masih tuh, lihat tuh, begini kan, tuh. Ya. Nah, gimana caranya kita membatasi ukurannya? Dan gimana cara kita ngasih tahu dia ini kan masih belok-belok? Padahal ini kan sebetulnya harus tegak lurus ya. Gimana caranya bikin dia tegak lurus? Gampang, kita tinggal tambahin yang namanya constraint nih. Ya, kalau di sini sketcher, constraint, tambahkan yang vertikal nih. Lihat. Nih, pilih nih. Pilih garis ini. Tuh, langsung dia lurus. Ya, lihat kita masih di constraint ini ya. Yang ini juga nih, ini belok kan. Sekarang tambahin constraint lagi vertikal. Nah, lihat lurus lagi. Oke, sekarang kita keluar ya dari mode constraint ini, escape. Nah, lihat. Sekarang udah nggak, dia pasti lurus dia. Mau digerakin dari mana juga pasti lurus dia. Kenapa? Karena dia tahu garis ini tegak lurus. Garis ini lurus, vertikal. Ya. Nah, constraint banyak ya, seperti kalian lihat nih di sini constraint ini tuh banyak tuh constraint ya. Nah, ini tinggal sesuai kebutuhan kita pakai ya. Nah, sekarang kita mau sekarang kita mau constraint ukurannya ya, supaya dia nggak gerak-gerak begini nih ya. Lihat ya, ini kan semua plat nih, ini semua plat ya. Nih, ini semua plat, berarti kan harusnya sama semua nih tebelnya ya. Ini juga sama tebelnya ya. Nih ya, ya. Dan ini lihat ya, garis ini dengan ini kan sejajar nih. Harusnya dia satu garis ya, karena dia pelat kan. Nah, tapi kan sekarang ini dia, lihat nih. Tuh, ini kan. Nah, gimana cara kita ngasih tahu dia bahwa tiga garis ini harus sejajar ya. Nah, ya, kalau kita constraint begini, ini tiga-tiganya kita pilih, lalu kita kasih dia begini. Nah, lihat. Ini nggak bisa. Kenapa? Karena masing-masing sudah dikasih constraint, ini pokoknya horizontal nih, horizontal line. Ya, jadi untuk bikin ini tiga garis ini bisa bergerak barengan, ya, maka kita perlu namanya construction line. Kita bantu dia. Kita jadi cara gini, kita bikin gini, kita garis di sini, ke sana, lalu yang ini kita garis ke sana, dah. Nah, kalau sudah, baru kita bikin, kita escape keluar dulu dari mode garis, baru kita bikin semua mereka nih ya, semuanya horizontal nih, baru kita bikin dia semua ini, sorry ya, lupa nih, keluar. Sekarang kita keluar, kita balik masuk lagi ya, masuk lagi ke sketch nih ya. Ini kita kasih juga dia horizontal constraint. Nah, ini, oh ini sudah oke. Dengan begini ini sekarang sama ya. Tapi apa akibatnya? Karena ada tambahan begini dua nih ya. Dia jadi nggak tertutup lagi nih. Dia nggak satu benda lagi nih. Kita coba ya, kita close, lihat padnya rusak nggak? Oh, dia nggak rusak. Ya sudah, kalau nggak rusak bisa berarti begini. Tapi biasanya kadang-kadang dia rusak ya. Kalau dia rusak berarti ya udah, kita nggak boleh pakai sketch ini. Ya, caranya gimana? Kalau misalkan dia rusak ya, nggak bisa padnya, maka yang ini
ini kita bilang bahwa ini hanya garis bantu ya, namanya construction lines. Nih, ini kita mesti beginikan nih. Ini kita bilang, kita kasih tahu dia bahwa ini adalah construction geometry. Tuh, dia jadi biru. Ya, jadi artinya dia pada saat dia bikin 3D ini nggak usah dihitung karena ini nggak ada sebetulnya. Ya, nah oke, sekarang kita udah lihat nih, dia udah gerak bareng nih. Nah, ini udah enak nih begini. Ya, ini udah gerak bareng. Oke. Nah, sekarang mulai kita kasih constraint ukuran ya. Kita mulai dari yang paling biasanya kita bikin itu dari mulai yang paling besar dulu. Misalnya ini dulu nih. Ini kan sekarang nih bisa bisa maju mundur nih tuh kan masih maju mundur begini kan. Nah ini kita batasi nih. Caranya gimana? Ya kita kasih dia namanya horizontal constraint nih. Pilih garis ini. Tuh. Ya berapa kita panjang? Misalkan kita bikin panjangnya 300 mm. Tuh. Ya. Nah ini. Tuh. Nih dah. Oke, terus vertikal juga kita batasin. Kita mau berapa tebalnya dari pintu ini. Nah, kita pilih aja garis ini nih. Nah, tapi sekarang kita pilih vertikal. Nah, itu ya. Misalkan kita bilang ini panjangnya 40 mili. Nah, ini. Ya, oke. Sekarang setelah di constraint, coba kita escape dulu. Nah, udah keluar mode ini kan, udah tanda panah sekarang. Lihat, ini udah nggak bisa lagi nih, digerak-gerakin nih. Ini juga nggak bisa. Tuh, kenapa? Karena udah diikat dengan ukuran tadi. Nah, sekarang cuma kan lihat, ini pelatnya lebarnya jadi beda-beda ya. Gimana caranya supaya pelat ini semua sama? Ya berarti kita mesti nambahkan constraint berikutnya, lebar pelat ya. Nah, cuma bisa kita begini. Cara pertama kita begini ya. Nih, kita bikin aja nih, pilih ini. Kita mau ngasih tahu bahwa pelat ini misalnya tebalnya 2 mili ya. Semua pelat ini pakai. Nah, kita bisa begini. Klik sini, klik sini. Nah, kita bilang di sini 2 mili atau 3 mili deh, 3 mili. 3 mili ya, kalau udah oke. Nah, lihat. Kita escape dulu ya. Nah, tuh, ini sekarang udah 3 mili, kita kasih tahu. Tapi karena 3 mili bukan cuma ini, ya. Tapi juga ini 3 mili juga, ini juga 3 mili, ini juga 3 mili, 3 mili. Ya kalau kita kasih satu-satu gini, gimana kalau kita berubah pikiran? Oh, kita mau ganti plat deh 1 mili aja. Kan berarti kita ngerubah banyak jadinya. Nah, gimana caranya supaya ini jangan pokoknya disimpan di satu tempat deh, ya. Nah, ini alhamdulillahnya si FreeCAD karena di parametrik dia menjadikan sebuah fitur yang namanya spreadsheet. Nih, spreadsheet ya. Jadi saya tinggal merubah mode spreadsheet. Saya tinggal create spreadsheet di sini. Oh iya, saya harus keluar dari mode sketcher dulu. Saya close dulu sketchernya. Oke, kita close. Nah, sekarang kita bikin spreadsheet. Ini database. Ya, kita bilang sekarang misalnya namanya ada door plate thickness. Nah, begini ya. Nah, ini misalnya ukurannya 2 ya, 2 mm. Nah, bagaimana caranya supaya dia kesimpan di memori? Ini seperti Excel ya. Ini semacam database lah ya. Jadi kita mau menyimpan data 2 mm ini di memori dengan nama ini. Jadi gimana caranya? Gampang. Ini saya copy dulu, Ctrl C. Ya. Lalu saya klik kanan ini. Saya set properties, saya bilang alias. Nah, ini nama yang ditaruh di memori. Ya, jadi kalau di sini misalkan kita tulis 2, maka yang di memori namanya 2. Meskipun kita lihat di sini cuma thickness yang nggak ada 2-nya. Ya. Nah, karena itu makanya yang paling gampang disamain aja supaya konsisten. Display unitnya kita bilang misalnya berapa milimeter. Kalau ini sih sebetulnya nggak terlalu penting ya. By default dia milimeter. Oke, lihat sekarang sudah kuning. Nah, sekarang ini udah ada data ini sudah ada di memori 2M ini. Jadi, nah kita balik ke sketch ya. Jadi daripada kita bikin dia fix kayak begini, ya lebih bagus kita begini. Ini kita ulangin, klik 2 kali. Sekarang nggak usah, jangan di input langsung sini, tapi klik yang ini pojok FX. Nah, bagaimana cara kita ngambil variabel di memori? Kita bilang bahwa kita mau ukurannya dari spreadsheet tadi, ini dari spreadsheet ini, namanya spreadsheet kan. Tulis SP, lihat.
keluar spreadsheet, kita bilang variabel yang mana yang kita mau, kita bilang yang depannya namanya ada DO. Nah nih, door plate thickness, pilih. Kalau udah oke. Lihat sekarang nih otomatis 2 dan ini gray out, kita nggak bisa edit ya, artinya ditentukan langsung oleh sistem. Apapun yang ada di memori ini ditaruh sama dia, dijadikan ukuran. Kalau sudah oke, tuh lihat sekarang warnanya jadi oranye ya. Nah jadi dengan begini kita sekarang tinggal semua yang 2 mm ini kita bikin, kasih constraint ini ya. Nah supaya cepat kan nulisin formulanya lama juga ya, kayak tadi ya lama nih. Jadi supaya cepat gimana caranya, ya kita copy aja, Ctrl C, copy ya. Nah dah setelah ini kita copy, maka semua yang 2 mili kita kasih constraint. Misalnya contoh ini nih, ini kan berarti 2 mili juga nih, kayak ini sama ini pasti 2 mili ya. Ctrl V, nah ini, nah di 2 mili. Lalu ini sama ini, yang ini pasti 2 mili juga nih. Ctrl V ya, oke, sudah oke. Lalu mana lagi yang 2 mili? Ada lagi nggak? Oh yang ini dengan ini juga pasti 2 mili karena ini juga kan plat ya. Nah, Ctrl V. Nah, oke udah 2 mili. Ya, apalagi? Oke, sekarang yang vertikal udah habis yang 2 mili. Sekarang kita yang horizontal mulai. Pindah ke mode horizontal, sekarang gantian ini. Klik ini sama ini. Pasti 2 mili nih. Pasti ini. Nah, oke. Nah, lihat yang ini juga dengan yang ini. Oke. Nah, apalagi? Oh ini udah belum ya? Ya ini dengan ini juga. Nih, trofei 2 mili ini. Nah, oke, sekarang apalagi ini? Oh ini tadi udah kali ya. Oh ini udah. Udah. Oh ini. Ini kan juga pelat nih. Ini juga dengan ini. Nah, apa nih? Ada yang salah. Ya, oke ini delete dulu ya. Ada yang salah entah kenapa. Itu geser. Oh ini udah. Oh karena di sini ada apa ya? Kayaknya ada yang menghalang ini sini nih. Kenapa dia nggak bisa geser? Nih ada solver message nih. Dia bilang sketch conflicting constraint. Jadi ada constraint yang beradu di sini ya. Maka dibilang disarankan coba buang, remove at least one ya. Buang salah satu dari constraint di bawah ini. Ada daftar constraint yang sudah kita buat nih. Ya dia suruh remove paling salah satu ya, sudah remove aja paling bawah. Delete. Del. Nih, klik kanan, delete. Ya, udah. Kita lihat solvernya. Oke, sekarang udah aman ya. Kita balik ke sini. Coba kita lihat masih gerak kan dia. Nah ini berarti kalau begini kita masih belum terconstrain ya. Ini juga. Nah, oh ini udah di constrain. Ini masih gerak. Nah ini juga masih gerak karena kita belum constrain kan. Tuh masih gerak dia. Yang ini. Nah ini masih gerak. Nah ini kita kan juga pelat ya. Jadi kita kasih constrain juga dia. Ini dengan ini pas. Oh sorry, salah pilih constraint harusnya kan. Kalau ini berarti ini kan horizontal constraint ya. Ini dengan ini. Nah, ini kan horizontal constraint. Terus juga lebar plat. Nah, ini. Oke, kita escape supaya bisa jadi arrow lagi. Nah, oke. Nah, yang belum tinggi. Nah, tapi kita lihat ya. Ini kan ada dua yang kembar ya. Ini kan tinggi ini. Nah, kan gini ya. Oh iya, ini juga belum di constraint nih. Ini kita constraint dulu. Ini constraint dulu. Nah, ini dengan ini.
Jadi constraint, jadi Ctrl V. Oke. Nah, lihat ya. Nah, kalau udah escape supaya jadi panah. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang lihat tinggi ini dan ini kan pasti harus sejajar, tapi kan kalau ini kan jadi beda tinggi. Jadi gimana caranya? Sama pakai construction line tadi, kita bantu ya. Kita bantu, jadi caranya kita tinggal bikin satu line, ya. Ini dari sini ke sini. Nah, gini ya. Lalu kita bikin dia ini horizontal constraint. Oops, sorry. Ya, ini udah jadi. Nah, kalau sudah kita tandain line ini, kita bikin dia horizontal, constraint horizontal. Nah, udah jadi dengan begini dia pasti selalu sama nih. Pasti kalau yang satu naik, yang lain pasti naik, gitu kan? Nah, oke. Tapi kan ini kita tidak mau dihitung dalam konsep, jadi kita jadikan dia construction line aja. Ini kita bilang nih construction line. Nah, udah. Jadi dia aman. Oke. Nah, sekarang kita cek. Nah, ini udah terkunci. Oh, ini masih bisa bergerak nih. Ya, kenapa? Karena kita belum define nih berapa luasnya. Oke. Ini oke. Ini juga udah oke. Nah, sama ini kita belum constraint juga tonjolan ini berapa. Ya. Oke lah, misalkan ini kita constraint tonjolannya misalnya ini. Ya, ini kita bikin aja. Nah, kalau di sini karena dia cuma satu, ya, jadi nggak usah ribet-ribet pakai itu. Pakai spreadsheet. Ya, karena cuma satu. Nah, sekarang yang belum terconstraint lagi apa? Kita lihat, coba geser lagi. Oh, ini lebar ini kita belum batasin, nggak jelas ukurannya berapa. Oke lah, jadi yang saya mau batasin sekarang, oh ini juga masih gerak. Oke, yang saya mau batasin sekarang ini dan ini, ya. Jadi berarti ini saya pengen di tengah-tengah. Jadi gimana caranya? Ya ini aja saya batasin constraint ini. Ya, jadi saya bilang dua ini, yes. Nih line ini, ya. Panjangnya misal kita bikin dia 100. Nah, bikinnya 100 ya. Nah, yang ini juga kita bikin 100 line yang ini. Nah, ini 100 juga. Nah, dengan begitu kan dia terkunci nih. Escape. Nah, dengan begitu dikunci, dia nggak bisa gerak-gerak lagi dia. Tinggal yang atas nih masih. Oh, nih yang atas juga udah terkunci. Dah, berarti udah full nih. Apalagi masih bisa gerak. Oh, ini masih bisa gerak karena belum dibatasi nih. Tuh, ini juga. Jadi masih ada dua lagi nih, dua di degree of freedom. Jadi masih ada dua lagi yang masih bebas ya. Oke. Ya, ini caranya gampang ya. Kita tinggal tambahin aja constraint lagi di sini. Ukuran ini sama, jadi dari sini kita bisa tahu ya ukuran mana yang kita belum standarkan. Nah, ini 30, berarti yang sebelah sana juga bisa kita bikin 30. Ini 30. Nah, ya. Oke. Sekarang dia sudah hijau. Kalau hijau artinya apa? Dia sudah ukurannya sudah komplit semua, ya. Jadi benda ini sudah terdefinisi sempurna. Ya, jadi kalau mau dibikin juga kita bisa dijamin nih bisa dibikin, ya. Karena apa? Sudah jelas semua ukurannya, ya. Nah, tinggal kita rapi-rapihin nih, ya. Nah, jadi lihat di sini constraint itu ada yang warnanya merah, ada yang warna oranye. Ya, nih kayak gini kan warna merah dan warna oranye. Ingat tadi kenapa? Kalau yang warna merah ini itu adalah yang kita kasih secara langsung. Sementara kalau yang oranye itu semua yang dari database, ya. Nah, ini. Nah, ini yang merah-merah ini semua dari database. Tuh, tapi nih. Gini, ya. Nah, sekarang coba kalau kita melihat 3D-nya hasilnya seperti apa, kita close. Dah, lihat ini 3D-nya. Tuh. Oke. Nah, kalau udah kita kembali ke sketch lagi, coba ya.
Misalkan kita coba tadi, ini kan platnya sekarang 2 mili. Sekarang kita mau ganti, kita mau pakai plat 5 mili. Ya, gampang sekali jadinya. Tinggal ganti ini, jadi 50. Sorry, jadi 5 mili. Oke, enter. Ya, kita close. Lihat tuh, sekarang platnya berubah semua. Jadi tebal. Tuh, lihat, semua jadi 5. Ya. Tuh, nah ini enaknya. Ya, pakai pakai parametrik kayak begini. Ya.